Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Nah, di sistem sirkulasi ini terdapat 8 kegiatan. Nah, jadi untuk kegiatan yang ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kegiatan tentang sel darah dan fungsinya. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke? Langsung saja kita yang ke pertama. Jadi, sel darah apakah yang paling banyak terlihat atau yang paling banyak nampak ketika kita melihat preparat atau video mengenai darah? Nah, jadi yang paling banyak nampak adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, pertanyaannya mengapa kok sel darah merah? Jadi ini berkaitan lagi dengan fungsi sel darah merah tersebut. Jadi sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel tubuh. Nah, ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk metabolisme tubuh kita untuk membentuk energi. Jadi perannya sangat penting sekali untuk tubuh kita sehingga jumlahnya harus banyak. Nah, selanjutnya yaitu apa perbedaan eritrosit dan leukosit. Nah, bisa dilihat di atas ini. Nah, jadi yang pertama, leukosit itu hanya berjumlah sekitar 1% dari total sel darah yang ada. Nah, kemudian untuk eritrosit, ini memiliki bentuk cakram bikonkav, bisa dilihat pada gambar. Nah, tidak memiliki inti dan mengandung hemoglobin. Jumlahnya ini mencapai 4,5 sampai 5 juta per milimeter kubik dengan masa hidup 100 sampai 200 hari. Nah, fungsinya sudah dijelaskan tadi untuk mengikat dan mengedarkan oksigen dan CO2. Nah, kemudian fungsi dari leukosit sendiri ini sebagai sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk dan struktur dari eritrosit. Nah, jadi eritrosit ini adalah berbentuk cakram bikonkav, di mana bulatan, kemudian di tengahnya terdapat cekungan. Nah, kemudian untuk struktur dari eritrosit sendiri, dia memiliki hemoglobin. Ada hemoglobin alfa dan hemoglobin beta. Di mana hemoglobin inilah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dengan rumus HbO2. Nah, selain itu, HbO2 ini atau Hb ini juga berfungsi sebagai penyangga asam basa yang utama dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pembentukan eritrosit atau yang biasa dikenal dengan eritropoiesis. Nah, jadi pembentukan eritrosit atau eritropoiesis ini diatur oleh hormon glikoprotein yaitu eritroprotein. Bisa dilihat pada gambar di samping saya. Nah, ketika dewasa ini pembentukan eritrosit terjadi pada sumsum tulang belakang. Nah, mekanisme eritropoiesis ini atau pembentukan eritrosit ini berasal dari sel hemositoblas yang secara kontinu ini akan dibentuk dari sel primordial yang terdapat di sumsum tulang. Nah, kemudian hemisitoblas ini akan membentuk eritrosit basofil. Nah, dari fase ini akan memulai sintesis hemoglobin. Nah, kemudian setelah terjadi sintesis hemoglobin, ini akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ortokromik normoblast, kemudian polikromofilik normoblast, dan kemudian lagi retikulosit, dan pada akhirnya adalah terbentuknya eritrosit. Nah, pada retikulosit ini eh, dari awal dari sel progenitor sampai retikulosit ini terjadi pada sumsum tulang. Nah, kemudian ketika pematangan eritrosit ini retikulosit akan dilepaskan ke darah tepi, ini akan terjadi pematangan eritrosit. Jadi pematangan eritrosit ini berada di luar sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Nah, leukosit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada granulosit atau yang bergranula dan agranulosit yang tidak bergranula. Jadi itu yang granulosit ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada eosinofil. Nah, ini berfungsi untuk melawan parasit yang berukuran besar dan memodulasi respon inflamasi dengan alergi. Kemudian ada neutrofil. Nah, ini berfungsi untuk melawan bakteri dan jamur. Kemudian ada basofil. Ini melepaskan histamin untuk mengindustri respon inflamasi. Dapat dilihat pada gambar di atas saya. Nah, kemudian
untuk yang agranulosit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada monosit dan limfosit. Nah, jadi untuk monosit ini berfungsi sebagai sel fagositik yang memakan limbah seluler dan patogen. Nah, limbah seluler ini adalah sel-sel yang sudah mati atau tidak terpakai, maka akan dimakan oleh monosit ini. Nah, kemudian ada limfosit ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel T, sel B, dan NK atau natural killer. Nah, sel T ini bersifat fagositosis. Kemudian sel B ini bersifat menghasilkan antibodi. Nah, kemudian untuk yang NK atau natural killer ini bersifat penghancur antigen. Nah, sekarang setelah kita membahas fungsi dari leukosit, sekarang kita akan bahas mengenai fungsi dari trombosit. Nah, bagaimana sih dari fungsi trombosit ini? Nah, trombosit ini berfungsi dalam atau berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, jadi ketika trombosit ini pecah, ketika terjadi luka, ini maka akan mengeluarkan trombokinase. Nah, kemudian ini akan terjadi antihemofilia, kemudian akan membentuk protombin, kemudian di sana terdapat peran vitamin K dan ion kalsium, kemudian membentuk trombin, kemudian membentuk fibrinogen dan benang fibrin sehingga luka menutup dan tidak terjadi pendarahan. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai proses pembekuan darah, nah ini ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan darah tidak bisa membeku. Jadi yang pertama ada hemofilia, bisa dilihat pada gambar. Jadi dengan kondisi ini tubuh penderita tidak mampu membentuk faktor pembekuan ke-8. Nah, sehingga darah akan suka membeku dan terjadi pendarahan terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua ada defisiensi. Jadi ini faktor pembekuan 2, 5, 7, 10, atau 12 ini adanya tergantung dari faktor koagulasi mana yang kadarnya rendah. Jadi penderita akan mengalami masalah dengan pembekuan darah. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penyakit von Willebrand, dengan tubuh tidak mampu membentuk faktor von Willebrand. Jadi faktor von Willebrand ini adalah keping darah tidak mampu menempel pada pembuluh darah. Nah, sehingga pendarahan atau pembekuan darah ini tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembekuan darah. Nah, setelah sebelumnya adalah faktor-faktor secara genetik, dan ini merupakan bukan faktor secara genetik. Ini atau faktor yang terjadi karena kekurangan zat tertentu atau terdapat zat tertentu di dalam tubuh manusia. Nah, jadi gangguan pembekuan darah ini disebabkan karena defisiensi kekurangan vitamin K. Nah, jadi kekurangan vitamin K dapat memperlambat pembekuan darah. Nah, karena vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, kemudian terdapat efek samping obat-obatan tertentu. Nah, ini misalnya adalah obat antikoagulan, yang mana memang obat ini bekerja dalam proses pembekuan atau mencegah, menghambat proses pembekuan darah. Nah, ini adalah pembahasan terakhir dari sistem sirkulasi kegiatan pertama. Kita bertemu lagi di kegiatan kedua, oke?